Sepi, sepi. Berangkat. Wah, pagi yang mendung. Ya tiap hari kayak gini, nggak secerah hatiku cuacanya. Ya balik lagi. Halo semuanya. Halo, halo. Hai. Balik lagi di sini sama DM19 Motovlog. Ya. Ya, hari ini berangkat kerja lagi. Ya memang tiap hari berangkat kerja deh ya. Berangkat kerja aku lewat jalan yang beda, nggak kayak biasanya. Biar kalian tahu nggak bosen toh sama vlogku yang jalannya itu aja. Ya, ini jalan sebenarnya sih jalan alternatif ya. Tunggu dulu. Jalan alternatif terus ya sebenarnya sih juga lebih dekat sama kalau dari rumahku ke Ponorogo itu lebih dekat lewat sini, tapi jalannya agak rusak jadi ya nggak suka aku sebenarnya lewat sini, tapi nggak apa-apa lah, pisan-pisan bro. Sekali-sekali lewat sini. Oh iya, kali ini aku mau sedikit, bukan sedikit ya, nggak tahu lah nanti sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak juga nggak tahu, mau cerita aja kenapa kok jadi motovlogger gitu, sekedar ikut-ikutan atau apa gitu ya, mau sharing-sharing aja pendapat. Ini murni pendapat pribadiku ya, bukan pendapat dari apapun ya. Ya pokoknya murnilah pendapat pribadiku itu kayak apa. Jadi gini ceritanya, awal mula ceritanya itu sebenarnya sih aku baru mengenal ya dunia motovlog itu baru aja, belum lama kok. Yang jelas sih tahu dari YouTube lah ya. Namanya vlog, video vlog itu kan paling banyak itu kan di YouTube. Saat itu bermula dari waktu awal bulan puasa kemarin ya, pertengahan Juli apa itu lupa aku. Itu kan nggak sengaja nemu, nemu channelnya Bang Karisma Rider di YouTube. Nah itu judulnya saat itu waktu pertama kali tak lihat itu yang apa ya judulnya, lupa kan, sebentar tak belok dulu, belok ya. Miring dulu ya. Berawal dari videonya Bang Karisma Rider yang judulnya Riding with Spacebot itu loh. Tak pikir kan itu di Indonesia ya, ternyata itu tuh ternyata di luar negeri bro, di Amerika sana. Ya udah tak lihat, oh lo kok ngomongnya bahasa Indonesia terus khas logatnya orang Bali gitu. Aku suka dengar orang Bali ngomong itu unik aja menurutku. Ya udah toh, dari situ mulai tak lihat semua videonya. Lah dari situlah aku juga banyak tahu motovlogger kondang di Indonesia. Nah dari situlah aku taunya. Terus mulai tak lihat loh. Lama kelamaan kok gimana ya? Asik gitu. Iya emang asik ya, seru gitu loh. Naik motor, direkam sama kamera, terus kita menyampaikan suatu konten. Ya entah itu konten apapun ya, bukan soal hanya motor ya, konten kehidupan, konten tata tertib berlalu lintas, pokoknya apapun bisa disampaikan di atas motor sambil kita jalan kayak gini. Ya, balik lagi itu tadi sampai mana ya?
ya sampai seru. Ya sampai menyampaikan konten kok sampai seru sih. Ya kita menyampaikan konten apa aja. Terus kenapa kok jadi motovlogger? Ya itu tadi menurutku, menurut pendapat pribadiku loh ya, seru aja. Kalau menurut kalian itu gimana definisi seorang motovlogger itu, gimana sih menurut kalian? Bisa komen-komen di bawah. Apakah orang yang naik motor dengan cc besar terus pakai kamera mahal sama kebut-kebutan di jalanan, atau gimana definisi kalian? Aduh. Jalannya becek. Tolong kalian komen di bawah definisi motovlogger itu menurut kalian itu kayak apa. Ya saling berbagi pendapat aja ya. Terus awalnya jadi motovlogger itu ya susah-susah gampang bro, nggak, ternyata itu nggak semudah yang apa yang kita bayangkan. Motovlogger itu kalau bisa ya mencerminkan sebagai contoh pengendara yang baik, yang taat lalu lintas gitu loh. Pokoknya ada peraturan itu ditaati, pasti itu selamat bro. Jadi kita memberikan contoh cara berkendara yang baik dan benar gitu sebagai contoh. Kan banyak tuh orang yang lihat, aduh, jadi kita itu bisa dijadikan sebagai panutan. Cara berkendara yang baik dan benar itu kayak apa? Pasir, pelan-pelan saja. Jadi definisi motovlogger itu bagi orang-orang awam itu jadi bagus lagi. Soalnya akhir-akhir ini ya kalian tahu sendiri lah. Mungkin video ini nggak penting. Ya itu sih terserah kalian ya, entah itu penting atau enggak. Yang penting ya jelas sih aku buat ini bukan karena apa-apanya, karena aku suka ngevlog kayak gini, rekam saat aku berangkat kerja. Ketemu jalan mulus lagi, aku suka gitu lah. Terus ya ini berbagi informasi aja ya. Dulu itu waktu ya pengen belajar, sekarang sih juga masih belajar ya. Ngomong aja masih belibet, kepleset-pleset. Ya dulu itu waktu belajar tuh bingung bro, mau sebenarnya sih di hati ini pengen banget buat, tapi apa ya namanya nih, item pendukungnya itu belum ada. Ya kayak contohnya aja, kalau helm waktu itu udah punya, helm ada, motor ada. Terus laptop untuk editing tuh ada, tapi laptopku itu low end jadi kalau ngedit apa ya, pakai software yang agak berat gitu ya pasti error, nggak bisa. Tuh laptop ada, yang belum ada itu kamera sama cara edit videonya kayak apa gitu. Jujur aja aku dalam editing video itu nol putul, kalau orang Jawa bilang itu nol putul, sama sekali nggak tahu. Namanya software video itu apa aja itu nggak tahu. Ya tahu karena motovlogger ini, jadi semangat belajar. Jadi semangat belajar untuk ya video editing, terus ngerekam kayak gini. Waktu itu cari kamera dulu, sebulan aku browsing. Kan sebulan lamanya browsing terus, enggak, maksudnya itu ya kalau longgar browsing,
cari kamera apa yang bagus, yang harganya murah, ya maklum lah. Wong kiri. Aduh, ya udahlah kayak gitu. Terus ya ini dapat, alhamdulillah dapat kameranya. Udah toh. Setelah kamera itu aku browsing untuk video editingnya itu pakai apa yang bukan yang bagus ya. Kalau video sebenarnya sih software itu tergantung dari kita sendirinya ya, nyamannya itu pakai yang mana. Soalnya banyak kan motovlogger bilang kalau semua software editing itu sama, basicnya itu sama, yang beda itu cuma apanya itu, UI-nya, user interface-nya itu loh, tampilannya itu loh yang beda. Tapi sebenarnya basicnya sih sama, buat edit video, namanya juga software editing video. Ya udah, itu cari-cari pertama itu kenal, tahu itu namanya Adobe Premiere. Ya Adobe Premiere itu, Adobe Premiere Pro itu pertama kali tahu di YouTube lah. Kelihatannya kok gampang ya. Ya namanya juga orang nggak tahu. Gampang, ya udah langsung aja download itu. Downloadnya di kantor bro, di rumah nggak ada internet. Download di kantor, nanti tak install di rumah. Nah begitu tak install itu jalan bro, jalan loh. Tapi buat editing itu, aduh ngeleknya itu minta ampun, udah error, komputerku panas ya. Ya udah kan nggak tahu ya spesifikasinya. Ada Premiere Pro itu tinggi itu belum tahu, yang penting tahunya itu bagus, langsung aja download. Ya itu salahku, nggak baca nggak baca spesifikasinya ya kayak gitu. Setelah itu dapat lagi Camtasia. Itu ya lumayan lancar bro, di laptop itu lumayan lancar sih ya, lancar buat editing juga enak bro, lancar. Terus waktu ngerendernya itu nggak lah, ini itu pol. Ya kalau kalian orang Jawa mesti ngerti lah suwi itu apa. Suwi itu lama bro. Setelah itu kenal lagi yang namanya video pad. Kan juga tetap browsing bro. Cari informasi itu sekarang kan tentang dunia motovlogger itu udah pokoknya banyak banget. Kalau istilahnya orang Jawa itu nyempar nyandung. Ini nanti tak masukin istilah-istilah Jawa gitu, nyempar nyandung. Kalian ngerti apa nggak nyempar nyandung itu? Ya saking banyaknya. Nyempar itu menyingkirkan lah, terus nyandung itu ya kesandung gitu. Jadi ya itu banyak, saking banyaknya sekarang. Ya udahlah, tambah Google juga, cari-cari di situ kan juga banyak. Masih kuning pun belum udah klakson. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai cari-cari video editing. Itu pakai apa itu namanya? Video pad ya. Itu temanku bro, anak bengkel. Biasanya aku servis motor itu sama dia. Nah terus itu juga enak sih buat editing, terus buat render itu juga gampang, cepet. Tapi aku masih belum yakin ya, gimana ya jelasannya, belum begitu srek gitu loh, soalnya masih agak berat. Ya udahlah, cari-cari lagi dapet itu yang terakhir yang tak pakai sekarang itu Wondershare. Ya aku sendiri nggak munafik, itu masih masih bajakan, belum bisa beli yang orinya. Ya nanti insya Allah lah kalau ada rezeki beli yang ori. Selanjutnya itu dari audio.
Kalau kamera itu kan yang support mix eksternal itu kan terbatas ya, cuma ada GoPro, terus Ghost Drift, Sena, sama Sony atau apa ya, 4 itu kalau nggak salah. Itu yang langsung support mix eksternal ya. Kamera yang lain kan enggak loh. Sebelumnya itu aku pakai HP, tak rekam, nanti tak jadiin satu saat tak jadi nanti tak jadiin satu waktu proses editingnya, yaitu gimana ya, ya sulit-sulit gampang gitu bro. Nah setelah itu di forum kan banyak tuh tentang jasa-jasa mix eksternal, terus ya itu akhirnya kenal sama Mas Priyo. Dia seorang apa itu ya, jasa mod mic lah di Surabaya sana. Ya udah toh tak mod mic sama Mas Priyo, terus hasilnya kayak sekarang ini. Jadi enak bro. Nggak perlu apa ya, nggak perlu nyinkronkan dari HP ke sama video, langsung video sama suara itu langsung jadi satu. Ya waktu itu tuh sempat drop gitu bro, rasanya di hati itu down gitu loh, ternyata kok susah ya. Tapi berhubung dalam hati itu niat udah bulat, ya pasti ada jalan bro. Yang penting itu nggak ikut-ikutan, benar-benar dari dalam hati. Seperti apapun hambatannya, pasti kita bisa maju. Kata-katanya Jan. Ya udahlah, mungkin segini dulu aja vlog apa ya judulnya nanti. Aku sendiri juga bingung mau ngasih judul apa. Ya udahlah. Tak selip mobil ini dulu terus tak tutup aja. Ya udah. Oke bro, sampai segini dulu vlog kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video seperti ini, di like, komen-komen juga di bawah, terus di share juga buat teman-temannya biar pada tahu. Dan jangan lupa yang paling penting bro, di subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Oke, sampai segini dulu. DM19 Motovlog pamit, bye bye.